Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI LCAD Magelang. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, akan menjadi tuntunan dan kekuatan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan renungan dengan satu tema setia kawan. Ya, setia kawan itu adalah satu sifat yang sangat dirindukan dari sahabat-sahabat, dari teman-teman. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial dan tentunya kita punya hubungan dengan orang-orang yang lain, dan kita tentunya menginginkan bahwa punya teman, punya sahabat yang setia kawan, yang artinya selalu ada siap sedia untuk memberikan pertolongan ketika dibutuhkan. Itu adalah teman-teman yang tentunya kita rindukan. Dan hari ini kita akan belajar tentang kisah setia kawan, ya, dari seorang yang bernama Nathan. Ya, Nathan yang setia kawan, dan apa yang kita dapat belajar dari apa yang dilakukannya. Nathan adalah seorang kawan atau sahabat dari Daud. Ya, mereka punya hubungan yang baik, dan kita dapat melihatnya dalam 2 Samuel 7 bagaimana Daud menceritakan isi hatinya, menceritakan kerinduannya untuk membangun rumah Tuhan, dan itu diceritakan kepada Nathan. Nathan kemudian juga memberikan beberapa masukan kepada Daud waktu itu. Tetapi kemudian kita hari ini telah tiba pada pembacaan 2 Samuel 11 dan 12. Pada satu ketika terjadi sesuatu yang 2 Samuel 11 dan 12 mencatat sebagai satu peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Daud, seorang raja yang bijaksana, raja yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, ternyata melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Ya, Daud terjatuh di dalam satu dosa di mana dia melakukan perilaku secara amoral, dia melakukan kejahatan di mana dia kemudian melihat istri dari Uria, menginginkannya, mengatur supaya Uria terbunuh, bahkan kemudian mengambil istri Uria ini. Bapak Ibu Saudara, Daud ada dalam satu peristiwa di mana dia melakukan dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan, dan ini membuat Daud berada di dalam kesukaran. Ini membuat Daud berada di dalam satu kesalahan yang sangat besar. Nah, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Nathan. Bagaimana sikap Nathan sebagai teman dari Daud. Nah, kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama, Nathan dalam kesetia kawanannya, ketika Daud ada dalam kesukaran, dia tidak tinggal diam. Yang pertama, Nathan adalah seorang kawan yang peduli. Ya, dia tidak tinggal diam ketika ada masalah, kesulitan, kesukaran yang sedang terjadi kepada Daud. Dia tidak meninggalkan Daud, meskipun saat itu kemudian nanti akan kita baca, ya, Daud belum menyadari kesalahannya, belum menyadari dosanya. Tapi kita akan melihat bersama-sama dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, ya. 2 Samuel 12 mencatat demikian. Pada ayat yang pertama akan saya bacakan. Bagian A berkata demikian, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ya, Nathan adalah seorang nabi, ya, dan kemudian ayat ini mengatakan Tuhan mengutus dia untuk datang kepada Daud. Dan kalimat ini kemudian diteruskan dengan kata demikian, ia datang kepada Daud. Jadi dapat dipastikan Nathan ketika dia mendapat perintah diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Daud, dia tidak banyak dalih, ya, dia kemudian segera melakukannya. Nathan tidak berdalih kepada Tuhan, menolak kepada Tuhan, tidak usahlah saya datang kepada Daud, toh Uria sudah mati, toh Batseba sudah menjadi istri dari Daud. Tidak tercatat demikian. Ya, Nathan tidak banyak alasan untuk datang kepada Daud. Dia tidak punya ketakutan untuk kemudian ditolak oleh Daud, atau bahkan mungkin taruhannya adalah nyawanya juga. Tetapi di sini kita melihat, ya, Nathan bersedia, ya, mengikuti ketika dia diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, banyak teman yang mau berada bersama-sama ketika teman itu dalam keadaan senang, ya. Tapi tidak banyak teman yang bertahan ketika ada dalam keadaan susah.
Tapi mari kita belajar dari Nathan yang setia kawan ini, untuk kita juga menjadi orang yang tetap peduli, kawan yang tetap peduli, kawan yang memiliki kesetia kawanan di dalam segala situasi. Amsal 17 ayat 17 mencatat demikian. Saya akan bacakan dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Justru dalam kesukaran ya kita dapat bukan hanya menunjukkan pertemanan ya sebagai kawan, tapi bahkan sebagai saudara yang lebih karib ya, yang lebih dekat dari seorang kawan. Kita belajar dari Nathan ya. Mari perhatikan teman-teman kita di sekitar kita, mungkin mereka ada yang di dalam kesulitan. Ya bukan hanya kesulitan secara materi ya, tetapi mungkin ada pergumulan atau bahkan ada kesalahan-kesalahan yang Tuhan nyatakan ya untuk kita beritahu kepada mereka. Mari jadi orang-orang yang peduli, tidak tinggal diam. Ya mungkin kita perlu mendoakan, kita dapat mendatangi teman-teman kita yang mungkin dalam pergumulan. Jadilah seorang saudara di dalam kesukaran. Yang kedua, Nathan bukan hanya ya peduli, tetapi kemudian dia benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk kemudian dia sampaikan kepada Daud. Dan yang disampaikan adalah satu teguran. Nah kita akan belajar bahwa Nathan dipakai Tuhan untuk menegur Daud. Nah Daud ada dalam dosa yang besar. Ya pada saat Nathan datang kondisi yang kita baca bahwa anak yang lahir ya, anak yang dikandung oleh Batsheba itu sudah dalam keadaan tidak lama lagi akan lahir. Jadi dapat diperkirakan kira-kira berbulan-bulan Daud menyimpan kesalahannya ini. Berbulan-bulan ada dalam kesalahan tanpa ada yang mengingatkan. Dan kemudian ketika Nathan datang dengan hikmat Tuhan, dia mengingatkan Daud. Mari kita lihat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang teman ketika kita menegur ya. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa teguran Nathan itu adalah teguran yang disampaikan dengan kasih. Ya, kita dapat belajar itu untuk kita dapat lakukan kepada teman kita, kepada sahabat-sahabat kita. Nathan berkata kepada Daud, ya, dapat disimpulkan bahwa ada pembicaraan yang dilakukan empat mata. Ya, ini adalah hal pertama yang dapat kita lihat bagaimana cara Nathan menegur Daud. Dia berbicara secara pribadi. Dia tidak kemudian mempermalukan Daud di depan umum. Ya, kita dapat melihat hal ini. Matius 18 memberikan kita catatan yang sama ketika kita akan menegur seseorang. Matius 18 ayat Matius 18 ayat 15, maaf ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi kita belajar Nathan menegur Daud empat mata. Kalau kita ada kesempatan, ada hal-hal yang keliru yang dilakukan oleh sahabat kita, kawan kita, dan Tuhan taruh dalam hati kita untuk mengingatkan dia, ambil waktu untuk berbicara secara pribadi, ya, supaya itu tidak mempermalukan, tetapi tujuan kita untuk mengingatkan itu dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, Nathan memakai perumpamaan ketika akan mengingatkan Daud. Bapak Ibu dapat membaca itu dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Dia memakai perumpamaan tentang kaya dan miskin yang mempunyai domba yang banyak dan sedikit. Ya, dari perumpamaan itu kemudian dia menjelaskan tentang apa yang akan ditegur, yang diingatkan kepada Daud. Nah, kita dapat belajar bahwa setiap perkataan, ya, setiap nasihat perlu juga disampaikan dengan bijaksana, dengan kata-kata yang penuh kasih, sehingga itu dapat dimengerti, dapat diterima oleh orang yang menerima teguran. Amsal 25 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ketika kita memberikan teguran yang tepat pada waktunya, disampaikan dengan bijaksana, itu akan dapat menjadi sesuatu yang berharga bagi orang yang mendengarnya. Kemudian, Nathan tidak hanya kemudian menyampaikannya dengan perumpamaan, tapi ketika perumpamaan itu justru membuat Daud menjadi marah, ya, karena Daud mendengarkan perumpamaan tentang orang kaya yang berlaku tidak adil terhadap orang yang miskin, ya. Kemudian pada saat yang tepat, ya,
Nathan berkata kepada Daud. Ya, kita dapat lihat di 2 Samuel 12 tadi, Nathan kemudian berkata dengan tegas kepada Daud, kamulah orangnya. Ya, ada waktunya kadang-kadang ketika kita sudah menjelaskan ya dengan bijaksana, tunjukkan kesalahannya itu dengan tepat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberi kesempatan untuk mengingatkan seseorang, tunjukkan apa yang salah, apa yang kemudian menjadi kesalahannya, jelaskan supaya itu kemudian menjadi sesuatu yang dapat benar-benar disadari, ya, dapat benar-benar dimengerti sehingga itu dapat menjadi sesuatu yang kemudian diperbaiki, ya. Kita melihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-7 kita mulai, ya. 2 Samuel 12 ayat 7 berkata demikian, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Kita lompat ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Bapak Ibu Saudara, kita dapat lihat Nathan menegur Daud, ya, menjelaskan dengan jelas apa yang dilakukannya, tetapi juga kemudian menyampaikan kepadanya, mengingatkan kembali firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada Daud, ya. Jadi hari ini kita dapat belajar, ya, kesetia kawanan itu adalah mempedulikan, bukan hanya tentang memberikan sesuatu, tetapi bahkan ketika ada dalam kesalahan, ya, Nathan kemudian juga menegur dengan pribadi, menegur dengan kalimat yang bijaksana, menunjukkan dengan jelas kesalahannya, tapi juga menyampaikannya sesuai dengan firman Allah, bahkan menyampaikan firman Allah kepada Daud, apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita menyampaikan teguran, hendaknya juga itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyampaikan teguran hanya dengan pemikiran kita sendiri, pertimbangan kita sendiri, tetapi lakukan semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Amsal 27 memberikan kita catatan yang baik tentang bagaimana sebuah teguran yang diberikan. Amsal 27 ayat 5 dan 6 berkata demikian, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nathan membuktikan, mengajarkan kepada kita tentang arti setia kawan. Menegur, ya, tentunya dengan kasih dan tentunya dengan satu kerinduan supaya Daud kemudian menyadari kesalahannya. Dan karena kesetia kawanan dari Nathan, kita dapat melihat ayat 13 dari 2 Samuel 12, apa yang terjadi dari pembicaraan setelah teguran yang disampaikan oleh Nathan. 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud kemudian sampai kepada satu titik di mana dia menyesali perbuatannya, dia menyadari kesalahannya, bahkan kemudian dia mengambil tindakan untuk bertobat. Bapak Ibu kemudian nanti akan dapat sampai pembacaan kepada Mazmur 51 yang mencatat bagaimana ada doa dari Daud, ya, penyesalannya, dan kemudian ayat 13 ini ditutup dengan kalimat demikian, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya, Nathan menyampaikan teguran, tapi kemudian dia juga menyampaikan firman Tuhan, bagaimana ada penghiburan Tuhan. Ketika Daud mau bertobat, ada pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membaca satu kisah pertemanan, perkawanan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan-keadaan yang sukar, kejatuhan Daud, ada seorang Nathan yang mau datang membagikan kasihnya, meskipun itu dengan teguran, tetapi hasilnya sungguh luar biasa. Daud menjadi seorang yang bertobat, dan kita melihat bagaimana Daud pun akhirnya mengalami pemulihan dari Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, jadilah kawan yang penuh dengan setia kawan, selalu mau mengulurkan pertolongan ketika dibutuhkan, bukan hanya pada saat senang, tapi pada saat susah kita pun dapat menjadi sahabat yang setia kawan. Demikian firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk petunjuk firman-Mu Tuhan, tolong kami dapat menjadi sahabat yang setia kawan, yang saling tolong menolong satu dengan yang lain dalam segala keadaan. Kami dapat saling mendukung, bahkan dalam keadaan kesukaran, kami pun dapat mendukung untuk memberikan
teguran, tapi dengan kasih. Berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk dapat menjadi pribadi yang saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, mengingatkan kembali tubuh seluruh keluarga GPDI El Shaddai adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah, dan bahwa kami bukan milik kami sendiri. Kiranya hidup kami memuliakan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.